Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin, Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah Masjid Baitul Hakam, mari sejenak kita mempelajari hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mempelajari hadis-hadis Nabi kita mempererat keterhubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah hadis kelima dari kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita langsung masuk ke hadisnya. Qala al-muallifu al-Imam Yahya bin Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih. Al-hadithul khamis. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang akan kita bahas dari hadis kita ini ada tiga. Yang pertama adalah sanadnya, yang kedua lafadznya, dan yang ketiga adalah maknanya. Kita mulai dari sanadnya. Dalam kitab hadis sekunder, sanad hadis diringkas hanya disebutkan rawi pertamanya, yaitu sahabat. Atau kalau pakai sanad berarti itu adalah sanad terakhir. Kalau rawi berarti sahabat adalah rawi pertama. Berbeda dengan kitab-kitab hadis primer seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka sanad disebutkan secara lengkap. Arba'in An-Nawawiyah, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, itu adalah kitab-kitab hadis sekunder atau diistilahkan dengan kitab hadis mu'allafat. Jadi menukil dari kitab-kitab hadis primer dengan meringkas sanadnya, hanya menyebutkan rawi pertama saja dari sanad hadis itu, yaitu sahabat. Maka yang akan kita bahas pertama adalah biografi, tarjamahnya sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini. An ummil mu'minina, dari ummil mu'minin, ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha. Rawi hadis kelima ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Ummul Mukminin.
ibunya orang-orang mukmin. Karena istri-istri Rasul yang sampai wafatnya Rasul itu tetap berstatus sebagai istri Rasul, itu adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang Islam. Disebut di surah Al-Ahzab itu ayat 6 itu wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Rasul itu adalah ummahatuhum, ibu-ibunya kaum muslimin. Itu berarti istri-istri Rasul yang sampai wafatnya Rasul itu tetap berstatus sebagai istri Rasul. Dengan demikian istri Nabi, orang yang pernah dinikahi oleh Nabi, belum dicampuri, sudah ditalak oleh Nabi, termasuk juga yang pernah dilamar oleh Nabi tapi belum sampai diakad, itu tidak termasuk ummahatul mukminin. Jadi yang termasuk ummahatul mukminin itu adalah istri-istri Rasul yang sampai wafatnya Rasul berstatus sebagai istri beliau. Karena istri-istri Rasul itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, maka setelah wafatnya Rasul diharamkan bagi laki-laki mukmin menikahi istri-istri Rasul. Itu disebutkan secara sharih eksplisit di surah Al-Ahzab 53 itu. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Nggih, matur nuwun nggih. Jadi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Janganlah kalian menikahi istri-istri Rasul itu sesudah wafatnya Rasul abadan, selamanya. Karena statusnya bagi orang-orang Muslim adalah ummahatul mukminin. Kalau istri-istri Rasul adalah ummahatul mukminin, maka Rasulullah adalah abul mukminin, bapaknya orang-orang Islam. Di dalam hadis Nabi kan mengatakan innama ana lakum kal walid. Aku ini bagi kalian seperti seorang ayah. Jadi kebapaan Nabi Muhammad bagi orang-orang Islam tentunya adalah kebapaan rahmah kasih sayang, bukan kebapaan nasab. Jadi seluruh kaum muslimin itu kalau begitu adalah putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinafikan di surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukanlah bapak seseorang dari kalian, itu terkait dengan adopsi tabani yang dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad. Dan itu terjadi pada Nabi Muhammad sendiri. Beliau pernah mengadopsi Zaid. Zaid ini putranya Harithah. Tapi karena tradisi pada masa itu, jadi adopsi itu sah secara hukum, maka Zaid dinasabkan kepada Nabi Muhammad dan dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, terus kemudian itu dibatalkan dengan turunnya Al-Quran. Nah, akhirnya Zaid dipanggil sesuai dengan bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Pengharaman adopsi ini karena terjadi intisab, penasaban seseorang kepada yang bukan nasabnya, dan itu akan mengacaukan tata keluarga. Akhirnya yang bukan mahram jadi mahram, yang bukan wali jadi wali, yang bukan ahli waris jadi ahli waris. Karena itu dibatalkan, adat ini dibatalkan di dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinafikan dari kebapaan Nabi Muhammad. Tapi kalau kebapaan dalam kaitannya
kasih sayang, maka seperti sabda Nabi, innama ana lakum kal walid. Aku ini bagi kalian seperti seorang ayah. Berarti kita semua kaum muslimin adalah putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Ini adat Arab bahwa seseorang itu selain jadi memiliki nama lahir juga dipanggil dengan kunyah. Abu siapa atau ummu siapa. Umumnya kunyahnya itu adalah nama anak barep, anak yang paling besar. Meskipun ada juga yang kunyahnya itu anaknya yang terakhir juga ada. Imam Ahmad bin Hambal itu dikunyahi dengan putranya yang ragil, tidak dengan putranya yang barep, karena yang punya kelebihan putranya yang ragil itu. Sayyidah Aisyah itu tidak diberi keturunan oleh Allah. Jadi, tapi di hadis ini beliau dikunyai Ummu Abdillah. Karena Abdullah ini adalah putranya Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu saudara perempuannya Sayyidah Aisyah, berarti keponakannya Sayyidah Aisyah. Nabi mengizinkan Sayyidah Aisyah berkunyah dengan ponakannya sehingga beliau disebut Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Aisyah namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha, putranya sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah ini dinikahi Nabi sewaktu masih di Makkah, ketika beliau berumur 6 tahun. Itu yang dinyatakan di dalam Sahih Bukhari. Bagi kita yang hidup di zaman ini dan di Surabaya, jadi pernikahan anak umur 6 tahun itu tentu terasa janggal. Jadi, tetapi mari kita coba lihat jadi bagaimana pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah itu berumur 6 tahun. Yang menikahkan adalah bapak kandungnya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sering menjadi sasaran jadi orang-orang yang dengki dengan Islam, yang dengki dengan Nabi Muhammad. Pada masa Nabi itu ada orang-orang musyrik tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi Madinah itu sangat dengki dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka orang-orang musyrik menjuluki Nabi penyihir. Mereka ada yang menyebut Nabi Majnun begitu. Tapi tidak ada satupun baik orang-orang musyrik maupun Yahudi yang sangat dengki dengan Nabi itu kemudian mencela pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Kenapa demikian? Karena pada masa itu jadi pernikahan kalau cara Jawa niku tunggon itu adalah adat yang ma'ruf itu di masyarakat saat itu. Banyak orang-orang yang menikahi ya perempuan-perempuan yang masih kecil, dan bagi mereka itu sesuatu yang terhormat. Dalam sejarah sebelum Khawlah temannya Sayyidah Khadijah itu meminang Sayyidah Aisyah untuk Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, sebelumnya sudah dipinang oleh keluarga Mut'im bin Adi untuk dikawinkan dengan Jubair bin Mut'im. Artinya itu menunjukkan bahwa jadi pada saat itu jadi itu tunggon itu adalah sesuatu yang berlaku pada adat masyarakat itu. Makanya orang musyrik bahkan orang Yahudi pun tidak ada yang mencela Nabi dalam hal ini.
Saya pernah membaca berita di Wonogiri, di beberapa kecamatan itu ada adat tunggon. Jadi sudah sejak kecil dinikahkan oleh bapaknya. Dan bagi orang tua yang anaknya sudah dapat tunggon itu terhormat. Itu terhormat. Ya baru nanti berumah tangganya setelah anaknya itu siap berumah tangga. Jadi Nabi Muhammad dinikahkan dengan Sayyidah Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar itu di Mekah belum berumah tangga. Setelah di Madinah, Sayyidah Aisyah sudah dalam usia yang siap untuk membina rumah tangga, barulah diantarkan oleh ibunya Ummu Ruman terus berumah tangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata para ulama, tidak adil menilai adat pada masa itu dengan adat pada masa sekarang. Karena berbeda kondisi sosiologisnya juga berbeda, satu tempat dengan tempat lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain begitu. Ini sekilas tentang apa namanya Sayyidah Aisyah, periwayat hadis kita ini. Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan sekitar 1210 hadis Nabi, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di sana di Musnad Ahmad bin Hambal itu bisa dilihat itu hadis. Jadi Musnad Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu di sana dicantumkan seluruh riwayat Sayyidah Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas tentang sanad hadis kita ini. Berarti karena ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, berarti jelas ketersambungannya dengan Rasul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah satu-satunya. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis kita ini. Jadi hadis ini itu yang meriwayatkan satu-satunya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu lafadz hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti kalau sabda Nabi ini adalah hadis qauli. Hadis qauli. Karena hadis itu kan oleh ulama didefinisikan ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi khalqiyatan kanat au khuluqiyah. Ulama hadis itu mengartikan hadis itu adalah apa saja yang layak disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, terus takrir itu persetujuan Nabi, termasuk juga sifat Nabi, baik yang fisik maupun perangai. Itu hadis itu. Makanya kan kalau sahabat Abu Hurairah mengatakan sekali duduk saya bisa hafal sekian ribu hadis, itu orang orientalis menganggap ini Abu Hurairah ini apa benar yang dia katakan, sekali duduk bisa hafal sekian ribu hadis. Kalau kita memahami hadis itu hanya sabda Nabi, ya mustahil satu kali duduk Abu Hurairah langsung hafal ribuan hadis. Tapi karena hadis itu termasuk juga sifat Nabi, baik fisik maupun perangai. Waktu itu Nabi sisirannya belah mana, rambutnya seberapa panjangnya, terus kemudian waktu itu duduknya bagaimana, dan sebagainya, pakaian dipakai saat itu bagaimana. Maka itu logis kalau sekali duduk bisa hafal sekian ribu hadis. Karena tidak hanya ucapan tapi perbuatan, persetujuan, termasuk sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat fisik maupun perangai. Itu di situ. Itu yang disebut dengan hadis.
hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini adalah hadis qauli. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, man ahdatsa fi amrina. Man ahdatsa itu kalau diterjemahkan man ata fi amrin hadis. Siapa yang membuat hal baru, siapa yang mengada-adakan. Di riwayat Muslim, lafadz hadisnya adalah man amila amalan. Siapa yang melakukan satu perbuatan. Jadi dari dua riwayat ini berarti ya mencakup yang memulai suatu perbuatan maupun yang melakukan meskipun dia bukan yang memulai suatu perbuatan itu. Fi amrina hada, di dalam urusan kami ini. Di dalam urusan kami ini, berarti ini adalah di dalam urusan Nabi, urusan Rasul. Untuk memahami lafadz fi amrina hada dalam urusan kami ini bisa merujuk kepada hadis Nabi yang lain yang terkodifikasi di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu Nabi menerangkan secara jelas kapasitas beliau. Itu hadisnya diriwayatkan jadi oleh di Sahih Muslim itu diriwayatkan oleh sahabat ini Rafi' bin Khadij, itu salah satunya. Terus ada juga yang diriwayatkan jadi oleh sahabat Tolhah. Ceritanya begini hadis ini. Nabi tiba di Madinah. Terus Nabi melihat orang-orang Madinah mengawinkan putik kurma. Naik ke pohon kurma terus mengawinkan putik kurma. Lalu Nabi berkomentar gitu. Komentarnya beliau adalah ma'adzunnu yughni dzalika syai'an. Aku kira yaitu tidak manfaat gitu. Terus kemudian orang-orang memberitahukan kepada yang lain bahwa Nabi mengatakan itu seperti itu. Fatarakuhu. Lalu mereka meninggalkan kebiasaan mereka mengawinkan putik kurma itu. Terus kemudian sampai kepada Rasul, kalau perkataan Nabi itu disampaikan kepada yang lain, terus Nabi mengatakan in kana yanfa'um dzalika falyasna'uhu fa inni innama dzanantu dzannan gitu. Kalau menurut mereka itu bermanfaat, maka teruskan saja karena aku ini dzanantu dzannan, hanya menduga. Jadi di riwayat yang lain ya, setelah Nabi mengatakan demikian dan orang-orang tidak lagi mengawinkan putik kurma, ternyata waktu panennya merosot, fanaqasat, hasil panennya merosot. Nah setelah itu disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan innama ana basyarun, aku ini adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Apabila aku perintahkan kepada kalian perkara agama kalian, maka ambillah. Di ayat yang lain Nabi juga mengatakan, jadi fa inni lan akdziba 'ala Allahi azza wa jalla. Aku tidak akan berdusta atas nama Allah azza wa jalla. Berarti di sini Nabi menempatkan kapasitas beliau sebagai Rasul, bahwa apa yang beliau sampaikan dari urusan agama itu berarti dalam rangka menyampaikan risalah Allah Ta'ala, maka ambillah. Terus wa idza amartukum bisya'in min ra'yi, dan yang aku perintahkan pada kalian dari pikiranku, berarti bukan dalam rangka menyampaikan risalah Allah.
fa innama ana bashar. Aku adalah manusia biasa. Kemudian di riwayat yang lain Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Dari konteks hadis ini perkara dunia itu berarti bukan masalah hukum syariat, halal haram sah dan tidak, tapi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan hajat hidup. Hadis ini oleh Imam An-Nawawi, karena Imam Nawawi itu juga mensyarahi Sahih Muslim yang memberi judul bab dalam Sahih Muslim adalah Imam Nawawi, bukan Imam Muslim. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari merancang dulu bab-babnya, baru kemudian menseleksi hadisnya terus memasukkan ke dalam bab yang sudah beliau rancang. Sehingga bab-bab di dalam Sahih Bukhari itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari terhadap hadis. Jadi kalau kita ingin mempelajari fikihnya Imam Bukhari dari hadis Nabi, ya tinggal membaca bab yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari. Itu. Kalau di Sahih Muslim, Imam Muslim tidak menuliskan bab-bab hadisnya, baru Imam Nawawi yang mensyarahi Sahih Muslim yang juga punya Arba'in ini memberi judul bab. Oleh Imam Nawawi, hadis tadi diberi judul bab Babu wujubi imtitsali ma qalahu syar'an. Bab wajibnya mengikuti yang disabdakan Nabi sebagai syariat. Berarti yang dalam rangka menyampaikan risalah. Duna ma dzakarahu min ma'ayisid dunya. Jadi bukan yang disebutkan Nabi yang berkaitan dengan jadi penghidupan cara di dunia ala sabili ra'i yang bersumber dari pemikiran semata Nabi. Jadi dari hadis ini Nabi menempatkan kapasitas beliau sebagai Rasul, itu berarti yang wajib ditaati karena beliau menyampaikan risalah Allah, dan sebagai manusia biasa itu yang berarti umat jadi tidak terikat untuk mentaatinya. Dari hadis ini pula Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi itu ulama hadis yang hidup pada masa di ulama hadis dari India yang hidup pada masa Kesultanan Moghul. Itu bukan syekh tapi Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Itu wafatnya tahun 1176 Hijrah. Pada masa Kesultanan Moghul di India, itu ulama hadis. Kalau miladiah berarti sekitar 1726 miladiah. Itu wafatnya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau menerangkan begini. Jadi I'lam anna maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuwina fi kutubil hadithi ala qismain. Ketahuilah yang diriwayatkan dari Nabi dan yang dikodifikasi di dalam kitab-kitab hadis atau hadis-hadis Nabi itu ada dua macam. Yang pertama, ma sabiluhu sabilu tabligh risalah, yaitu hadis-hadis Nabi yang dalam rangka tablighur risalah, menyampaikan risalah, berarti menyampaikan pesannya Allah. Itu yang disebut di surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Berarti parameternya bukan tidak dilakukan Nabi, tapi diperintah dan dilarang oleh Nabi. Itu Al-Hasyr ayat 7. Nah, berarti hadis-hadis Nabi yang dalam rangka tablighur risalah, menyampaikan risalah, maka hadis-hadis itulah yang disebut dengan sunnah.
atau disebut juga dengan syariat. Jadi ini untuk beliau membedakan antara hadis dan sunnah. Jadi hadis-hadis Nabi yang disampaikan dalam rangka tablighur risalah, menyampaikan risalah syariat, maka inilah yang disebut dengan sunnah. Itu juga yang dipahami oleh Sayyidah Aisyah. Pada saat haji, Nabi itu singgah di Abtah. Pada saat melaksanakan ibadah haji, beliau singgah di Abtah. Nah, terus kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan nuzulul Abtah laisa bisunnah. Singgah di Abtah bukan sunnah. Padahal dilakukan oleh Nabi. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan nuzulul Abtah laisa bisunnah. Itu di Sahih Bukhari. Artinya apa? Itu dilakukan Nabi bukan dalam rangka menerangkan, mencontohkan manasik haji. Bukan dalam rangka tabligh risalah. Tetapi Nabi memiliki keperluan secara pribadi. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan laisa bisunnah. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi membagi hadis yang bagian pertama itu yang disampaikan ala sabili tablighi risalah, dalam rangka menyampaikan risalah, inilah yang disebut dengan sunnah. Di antaranya yang dalam rangka menyampaikan risalah itu adalah hadis-hadis tentang berita-berita gaib, yaumul qiyamah dan lain sebagainya. Itu berarti itu dalam rangka tabligh risalah. Terus kemudian hadis Nabi tentang syariat, halal, haram, berarti wajib, terus kemudian sah, batal, termasuk juga prinsip-prinsip di dalam ibadah itu disampaikan dalam ala sabili tabligh risalah, dalam rangka menyampaikan risalah. Hadis-hadis Nabi tentang akhlak, hadis Nabi tentang akhlak, tentang adab itu juga jadi dalam rangka menyampaikan risalah. Hadis Nabi tentang keutamaan amal itu kata Syekh Wali Ad-Dahlawi itu juga dalam rangka menyampaikan risalah. Ada hadis Nabi yang malaisa min babi tabligh risalah, yang bukan dalam rangka menyampaikan risalah. Yang bukan dalam rangka menyampaikan risalah berarti ini bukan sunnah. Seperti Nabi tadi mengatakan, jadi aku kira kalian mengawinkan putik kurma itu ya tidak ada manfaatnya. Itu disampaikan Nabi bukan dalam rangka tabligh risalah. Maka beliau mengatakan, jadi aku cuma mengatakan itu berdasarkan dugaan. Inama ana bashar. Nabi menjelaskan dengan tegas kapasitas beliau bahwa beliau ketika mengatakan itu bukan sebagai rasul tapi sebagai pribadi. Jadi beliau mengatakan itu bukan dalam rangka tabligh risalah. Nah itu yang bukan dalam rangka tabligh risalah berarti itu bukan sunnah. Apa saja hadis-hadis Nabi yang bukan dalam rangka tabligh risalah? Di antaranya kata Syekh Wali Ad-Dahlawi adalah faminhu at-tibbu. Wa hadza yaduluna ala anna Syekh Ad-Dahlawi yara anna al-wasfat at-tibbiyah al-ma'thurah laysat min babi tablighir risalah. Wa bi ibaratin ukhra laysat min as-sunnah at-tasyriyah. Jadi li anna mustanadaha at-tajribah. Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi tentang pengobatan. Itu menurut Syekh Waliullah Ad-Dahlawi laisa min babi tablighi risalah, bukan dalam rangka menyampaikan risalah. Itu kalau demikian maka berarti itu laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah, atau dengan kata lain bukan termasuk syariat. Mengapa? Li'anna mustanadaha at-tajribah, karena sandarannya bukan wahyu tapi pengalaman empirik. Di antara yang lain misalnya, jadi ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil adah dunal ibadah, yang dilakukan Nabi sebagai kebiasaan bukan ibadah. Misalnya model pakaian yang dipakai oleh
Nabi. Termasuk juga selera parfum beliau dan lain sebagainya yang merupakan itu bukan itu hadis Nabi, tapi laisa min babi tablighi risalah, bukan dalam rangka menyampaikan risalah, maka itu laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah, berarti bukan syariat. Itu penjelasan Syekh Waliul Ad-Dahlawi jadi terkait dengan hadis yang ada di Sahih Muslim tadi. Kembali ke hadis arba'in kita, berarti yang dimaksud jadi fi amrina hadza, dalam urusan kami, itu berarti dalam perkara syariat. Jadi bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terus kemudian kebiasaan yang tadi dijelaskan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Itu makna apa namanya? Ma laisa fi amrina hadza. Fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini berarti urusan agama, urusan syariat. Berarti kalau masalah pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, alat-alat tidak tercakup di dalam hadis ini. Itu ya urusan syariat saja. Ma laisa minhu, kalau diterjemahkan literalkan apa yang bukan darinya. At-Tufi yang mensarai arba'in, beliau mengartikan ma laisa minhu. Ma laisa minhu itu beliau artikan la yastanitu ila syai'in min adillati syar'i, yang tidak bersandar kepada dalil syara. Jadi perbuatan itu tidak bersandar pada dalil syara. Dalil syara itu apa ya? Dalil-dalil syara atau secara sederhana diartikan dalil-dalil agama itu diisyaratkan di dalam surah An-Nisa yang ayatnya masyhur itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bisyai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ayat ini mengisyaratkan dalil-dalil agama, mengisyaratkan sumber-sumber syariat Islam. Yang pertama adalah atiullaha, berarti taatilah Allah. Berarti sumber pertama syariat agama kita adalah kitabullah, Al-Quran. Berarti dalil syarak pertama adalah Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Ini menunjukkan bahwa sumber kedua dalam syariat agama kita adalah sunnah Rasul. Karena mentaati Rasul, berarti yang ditaati itu adalah yang disabdakan Nabi, yang dilakukan Nabi dalam rangka tabligh risalah, menyampaikan risalah. Itu di situ yang tadi dijelaskan di awal. Terus kemudian yang ketiga wa ulil amri minkum, itu mengisyaratkan ijma' ulama. Mengisyaratkan ijma' ulama. Wa ulil amri minkum itu mengisyaratkan jadi sumber syariat yang ketiga yaitu ijma' ulama. Ya, meskipun ini bukan pokok, yang pokok adalah Alkitab dan Sunnah. Kemudian ijma' ulama itu kalau tidak didapati nasnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Terus kemudian yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in, jadi faruddu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Itu mengisyaratkan yang keempat yaitu qiyas. Inilah yang disebut dengan dalil-dalil syara yang pokok, yang disepakati oleh para ulama. Yang pokok ini yang asal ya dua, kemudian yang dua itu adalah mengikuti, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma' ulama, dan qiyas. Berarti ma laisa minhu itu yang tidak bersandar pada dalil-dalil syara, baik itu Quran, Sunnah, ijma' maupun qiyas. Ya, perbuatan yang tidak bersandar pada itu fahuwa raddun ay mardudun, maka perbuatan itu raddun, mardudun, ditolak, berarti tidak dianggap, tidak diterima, berarti tidak dianggap. Itu makna lafal itu ada
lafaz hadis kita ini. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, masih ada. Iya, masuk bagian akhir dari pembahasan ini, yaitu makna hadisnya. Kalau tadi sanadnya sudah, lafadznya sudah, sekarang bagian akhir dari hadis kita ini adalah makna hadisnya. Hadis ini gandengannya hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dan hanya Sayyidina Umar saja yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Di Arba'in hadis nomor 1. Saya juga tidak tahu apa alasannya Imam Nawawi kok tidak mencantumkan hadis ini nomor 2 setelah hadis innamal a'malu binniyat. Padahal semua ulama itu menyebut ini gandengannya hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan. Kalau hadis Sayyidina Umar innamal a'malu binniyat itu adalah timbangan batin amal. Jadi berarti diterimanya amal itu timbangannya adalah, timbangan batinnya adalah keikhlasan. Sholatnya sudah terpenuhi syarat rukunnya, tapi riya, berarti timbangannya pakai timbangan innamal a'malu binniyat. Berarti sholatnya tetap sah, kewajibannya gugur, tapi tidak dipahalai. Tidak dipahalai itu maknanya bagaimana? Seperti hadis begini, kalau ada orang mendatangi arraf, tukang ramal, lalu dia tanya, salatnya tidak diterima 40 hari. Ya, itu. Di dalam Quran itu kan disebut di surat Al-Isra itu, innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan itu, amal soleh itu, ibadah itu menghapus dosa-dosa. Berarti kalau mendatangi tukang ramal kemudian tidak diterima salat 40 hari itu artinya tidak dipahalai, berarti karena keburukannya itu lebih mendominasi kebaikan, sehingga kebaikan itu tidak berfungsi menghapus dosa-dosa. Itu gitu. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu timbangan batin amal. Sedangkan hadis ini, jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, itu adalah timbangan lahiriah amal. Jadi hubungannya absah atau tidak sah. Berarti kalau dia maknai secara umum, jadi perbuatan yang tidak perbuatan syariat, bukan perbuatan sehari-hari tadi seperti mengembangkan ilmu dan teknologi, pertanian dan sebagainya, tapi perbuatan syariat yang tidak bersandar pada dalil syara, maka perbuatan itu tidak sah. Berarti kalau demikian, karena hadis ini adalah timbangan lahiriah amal, berarti mencakup ya ibadah ya muamalah. Misalnya begini, sholat tidak menghadap kiblat, berarti tidak bersandar pada dalil syara, berarti fahuwa raddun, maka ditolak, berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti kan tidak dianggap, berarti belum teranggap mengerjakan kewajiban sholat. Itu contoh. Terus kedua, misalnya di dalam masalah jual beli, jual beli, jual beli gharar, barangnya tidak jelas, maka dengan demikian akadnya adalah fasid, rusak, berarti tidak sah akad jual belinya, fahuwa raddun. Pernikahan juga, jadi nikah tanpa wali atau nikah saksinya cuma satu, fahuwa raddun, maka itu tertolak karena perbuatan itu tidak bersandar pada dalil syara. Berarti secara makna hadis ini, hadis Sayyidah Aisyah ini, hadis ini adalah jadi secara perbuatan-perbuatan yang tidak bersandar pada dalil syara, maka perbuatan itu tidak sah dan tidak
teranggap baik itu ibadah, muamalah maupun munakahah, pernikahan. Kalau termasuk akad, berarti akadnya juga tidak sah. Itu hadis ini. Berarti kalau demikian, hadis ini itu adalah premis mayor bagi hadis-hadis lain yang rinci. Jadi itu dalil generalnya, hadis general. Jadi hadis general, jadi untuk perbuatan yang tidak bersandar pada dalil syara. Sebenarnya kan tadi kalau misalnya di salat tidak menghadap kiblat ada dalil khususnya, rincinya. Terus kemudian jual beli tadi ada dalil khususnya, ada hadis khususnya. Kemudian nikah ada hadis khususnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai abdin. Berarti posisi hadis Aisyah ini itu adalah seperti hadis general. Hadis general yang melingkupi hadis-hadis yang rinci. Jadi semacam premis mayor. Jadi kesimpulannya secara makna hadis Sayyidah Aisyah ini adalah gandengan hadis Sayyidah Umar innamal a'malu binniyat, yang hadis itu adalah timbangan batiniah amal, yaitu diterima tidaknya itu keikhlasannya. Kalau ini adalah timbangan lahiriah, berarti terpenuhi atau tidak syarat dan rukunnya, berarti mencakup ibadah, kemudian muamalah dan termasuk munakahah. Demikian hadis ini sudah sampai ke 3, sudah cukup waktunya Ustaz Mukhlis. Mudah-mudahan ngaji kita ini bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi semoga ini semakin memperdekat keterhubungan kita dengan Bapak kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.